Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ya? Ya, insya Allah. Apa-apa nanti sambil nyusul yang lain. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ma ba'du. Prof. Kudang, Ustadz Kudang yang saya hormati, insya Allah Bapak Ibu sekalian, seluruh jamaah Lembah Berkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dapat mengikuti pengajian kita pada kali ini. Memang dari jadwal mundur 1 minggu ini, Prof. Kudang ya, tapi karena ada agenda yang lain, waktu itu Prof. Ustadz Kudang, maka diundur pada malam hari ini. Mudah-mudahan tanpa mengurangi arti dan makna dari pengajian ini, kita bisa mengikuti pengajian ini dengan hikmat dan menyimak apa yang akan disampaikan oleh Prof. Ustadz Kudang ini, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Baik, saya kira ini baru 20 ya, 20 orang yang bisa hadir pada kesempatan ini. Namun karena waktu, barangkali kita mohon izin Prof. Ustadz Kudang, bisa kita mulai ya, Prof. Kudang? Sangat bisa dimulai aja. Nggak apa-apa, baik, saya kira kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Prof. Ustadz Kudang untuk memulai pengajian pada malam hari ini. Baik, terima kasih Ustadz Yoni. Alhamdulillah atas waktu dan kesediaannya menjadi moderator pada acara pengajian ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin man indahu miftahul jannah. Salatan tadkhulu biha alaina al-jannah ma'al ladina alaihim min ahli al-jannah wa ala alihi washabihi sahibil jannah. Kul ati'ullah wa rasul la'allakum turhamun. Sadaqallahu ladhim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan seluruh partisipan pengajian daripada Lembah Berkah pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu dalam kondisi sehat lahir batin, dalam karunia dan keberkahan Allah SWT. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah Gunung Semeru di Lumajang oleh Allah yang diwafatkan husnul khotimah, yang ada segera diberikan kesembuhan dan dianugerahkan kesabaran serta rezeki yang lebih baik dengan adanya musibah itu, dan mereka bersabar menerimanya, dan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan dengan hal-hal yang lebih baik yang menjadi sesuatu yang meningkatkan kemuliaan mereka di sisi Allah SWT dengan cobaan ini. Amin ya rabbil alamin. Kita juga memohon kepada Allah semoga saudara-saudara kita yang sedang kurang sehat atau sakit juga diberikan kesembuhan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka semuanya. Amin ya rabbil alamin. Amin, amin ya Allah. Amin. Ya Allah, pada hari ini kita akan membahas sama-sama materi yang sudah saya sampaikan dalam undangan, yaitu bahwa makom tertinggi ilmu dan amal kita itu adalah mengikuti akhlaknya Rasulullah SAW. Ya, jadi mengikuti keteladanan dari budi pekerti Rasulullah SAW. Untuk itu saya akan menyampaikan materi ini berupa slide supaya memudahkan kisi-kisi untuk arah pembicaraan ini supaya fokus, dan selain itu juga memberikan beberapa yang bisa nanti dikaji oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti bisa suatu saat kalau akan ditanyakan merujuk pada materi yang saya berikan. Baik, jadi ini adalah kajian yang 30 yang sudah kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan terus kita bisa istiqomah dalam pengajian kita ini, sehingga akan terus menjadi bagian dari litukabirullaha ala mahadakum wa la'alakum tashkurun. Amin. Ya. Mengapa ini menjadi menarik? Karena ini pada zaman sekarang ini yang semakin jauh
dari generasi Rasulullah SAW, memang ada kecenderungan kita lebih banyak meninggalkan apa-apa yang telah diteladankan oleh Rasulullah SAW, khususnya dalam hal ibadah. Sehingga banyak sekali peribadatan-peribadatan yang tidak memenuhi syarat-syarat rukun atau makruhnya atau sunnahnya atau hal-hal yang membaguskan suatu ibadah karena meninggalkan keteladanan Rasulullah dan juga ilmu yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ini sangat menarik karena juga ada hadis yang menyatakan bahwa apabila di suatu zaman banyak orang meninggalkan sunnah Rasulullah lalu kita melaksanakan sunnah, kita dapat pahala dari melaksanakan sunnah di tengah gersangnya orang menghidupkan sunnah itu. Yang kedua, dia mendapat pahala menghidupkan sunnah di tengah masyarakat yang sudah mulai meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Padahal hidup kita itu dijamin selamat di dunia akhirah apabila kita ittiba, mengikuti jejak beliau, mengikuti, merujuk kepada sumber hukum dan sumber amal beliau, sehingga kita orang-orang akan menjadi selamat di dunia. Bahkan Rasulullah menjamin kullu ummatin dakhalal jannah illa man aba. Sesungguhnya setiap umatku itu adalah ahli surga kecuali yang tidak mau. Nah, yang tidak mau ini adalah mereka yang tidak mau ittiba Rasulullah SAW, bahkan mengambil tuntunan lain yang tidak tahu dari mana sumber rujukannya dan sumber hukumnya, sehingga Allah tidak menerima amalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari kenyataan bahwa Rasulullah adalah seorang pilihan dari Allah SWT dan disebut oleh Allah bahwa Rasulullah SAW itu memiliki akhlak yang agung. Dalam surat Al-Qalam disampaikan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Bahkan dikata-katanya di sini la'ala, berada di atas. Berarti akhlak agung pun dia masih di atasnya beliau. Sehingga ini tidak mungkin ada satu makhluk yang ada di muka bumi ini yang budi pekertinya melebihi kebaikan, kebagusan, keagungan daripada akhlak Rasulullah SAW. Kata Imam Ghazali, akhlak adalah wajah batiniah manusia. Jadi kalau kita punya wajah muka sekarang ini adalah wajah jasad, jasmani. Tapi akhlak adalah wajah batin. Nah, bagaimana ya kalau terjadi incompatibility antara wajah muka dengan wajah batin. Nah, compatibility bisa baik, bisa buruk. Ada yang seperti Bilal, hitam, kurus, ring kerontang, seorang budak, tapi ternyata wajah batinnya sangat sempurna, sehingga waktu Rasulullah SAW melaksanakan Isra wal Mi'raj, khususnya Mi'raj, Rasulullah melihat, mendengar terompah langkah daripada Bilal sudah ada di surga, mengkonfirmasi kepada Jibril alaihissalam. Ya, jadi itu adalah Bilal. Nah, itu baik konotasinya karena berbeda. Ya, demikian juga sebaliknya ada orang yang wajah fisiknya atau jasadnya bagus, tetapi wajah batinnya buruk. Nah, ini yang sangat disayangkan. Nah, yang paling disayangkan adalah sudah wajah fisiknya buruk, wajah batinnya buruk. Ya, yang paling menyenangkan adalah yang wajah jasmaninya bagus dan wajah batinnya atau akhlak yang bagus. Ya, itulah makhluk yang terbaik di muka bumi, Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Yusuf aja udah sampai seperti itu, wanita yang melihat sampai mengiris tangannya nggak terasa. Itu baru seperberapa dari cahayanya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah adalah makhluk terbaik di muka bumi, dinyatakan oleh Allah wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi ini adalah kata Imam Ghazali, akhlak adalah wajah batiniah. Rasulullah itu sudah wajah jasadnya ganteng, menarik, dan wajah batinnya paling terbaik di muka bumi. Khairul khalqillah. Ia bisa indah dan juga bisa buruk wajah itu. Akhlak yang buruk disebut sayyi'ul khuluq, ya. Sayyi'ul khuluq, sedangkan akhlak yang bagus disebut husnul khuluq. Ya, husnul
khuluq, akhlak yang baik. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengikuti akhlak Rasulullah SAW walaupun tidak akan setimpal dengan beliau, namun mengikuti adalah jalan yang terbaik agar kita mendapatkan ridho Allah SWT. Bahkan dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya kana khuluqul Quran, akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran 30 juz itu sari daripada makna yang tersurat dan tersirat itu ada, maka Rasulullah SAW budi pekertinya adalah full Al-Quran. Jadi apa yang Quran larang beliau jauhi, apa yang Al-Quran perintahkan beliau laksanakan. Ya, demikianlah kesempurnaan seorang manusia, pilihan Allah, Habibullah, ya, yang memang akan dijadikan sebagai uswah terbaik di muka bumi ini bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, bagi orang-orang yang mengharapkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Baik, mengedepankan akhlak yang mulia itu menjadi hal yang sangat penting, karena akhlak mulia ini menjadi kunci keberhasilan beliau Nabi Muhammad SAW membangun bangsa dari kenistaan ke arah keniscayaan. Minad dulumati ilan nur, dari gelap menuju cahaya. Beliau SAW menjanjikan bahwa akhlak yang luhurlah menjadi beratnya timbangan amal di akhirat. Ma min syai'in, ya, fal mizani asqalu man husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya, ya, kelak di hari kiamat, di akhirat, yaitu daripada akhlak yang mulia. Tidak ada yang lebih berat timbangannya dari akhlak yang mulia. Inilah keunggulan dari akhlak mulia. Sehingga mengedepankan akhlak mulia menjadi penting. Bahkan kalau kita memiliki ilmu, namun akhlaknya tidak mulia, maka ilmu itu tidak berbuah. Jadi dikatakan ilmu itu tidak berbuah. Karena buah daripada ilmu adalah manifestasi perwujudan daripada akhlak mulia. Bisa saja daunnya lebat, rindang, besar kanopinya, tetapi tidak menghasilkan buah. Nah, itulah ibaratnya jasad yang bagus, tapi wajah batinnya atau akhlaknya buruk. Baik, lanjutnya adalah bahwa qala Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, kita tahu bahwa as-sholatu imadduddin, sholat itu tiangnya agama. Bahkan waktu kita mendapat perintah untuk sholat, itu Rasulullah sengaja dipanggil oleh Allah ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat, saking agungnya sholat itu dan merupakan ibadah yang paling utama. Rasulullah menyatakan dalam hadisnya yang disahihkan oleh Bukhari, qalu sallu kama ra'aytumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku melakukan salat. Nah, jadi suruh melihat. Nah, kalau melihat, pertanyaannya adalah bagaimana kita yang hidup tidak di zaman Rasulullah SAW. Lalu pada hadis berikutnya, hendaklah engkau mengambil atau memahami dan meneladani dariku tata cara ibadahmu. Jadi orang yang melihat Rasulullah SAW dengan orang yang baca buku, pasti lebih sahih yang melihat Rasulullah. Nah, kita adalah generasi membaca buku, atau generasi yang mendapatkan pengajaran dari guru, kalau punya guru, dan itu guru yang amanah, guru akhirat, ya, ulama akhirat yang betul-betul tidak merubah-rubah, tidak menghilangkan, tidak menambah-nambahin, ya, aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW yang merupakan perintah dari Allah SWT. Jadi dalam perkara ibadah, hendaklah engkau mengambil, memahami dan meneladani dari tata cara ibadahku, ya. Itu dariku tata cara ibadahmu. Ya. Nah, yang paling sahih gimana? Yang lihat. Nah, siapakah orang yang melihat Rasulullah sholat pertama kali? Siti Khadijah.
Sehingga Siti Khadijah mengatakan suamiku itu bergerak seperti ini, seperti ini, seperti ini, duduk, rukuk, sujud, ya dan sebagainya. Itu Khadijah. Jadi Khadijah lah orang pertama, perempuan pertama yang melihat langsung dengan mata sendiri bagaimana gerakan Rasulullah sholat. Siapakah pria pertama yang melihat Rasulullah sholat? Yaitu Ali bin Abu Thalib. Ya, Ali bin Abu Thalib. Setelah itu justru Abu Bakar, nanti Umar bin Khattab, Utsman dan seterusnya. Lalu mereka mengajarkan sholat, dilihat sholatnya oleh para sahabat lain. Kemudian sahabat dilihat sholatnya oleh orang tabi'in, dilihat sholatnya oleh tabi'in, terus sampai ulama, sampai guru-guru kita, sampai kita ini. Nah, kalau kita tadi melihat guru kita sholat, belajar dari kita ke sholat, walaupun kita tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, itu secara ruhiyah kita telah menyambungkan ruh sholat itu kepada Nabi Muhammad SAW, karena guru kita melihat sholat dari gurunya, gurunya melihat sholat dari gurunya, gurunya melihat dari gurunya, sampai ke Ali bin Abu Thalib. Abu Thalib lihat Rasulullah langsung. Nah, ya, jadi ini adalah yang disebut sanad, rantai melihat sholat. Jadi wilayah sholat adalah wilayah yang telah menjadi hak prerogatif Allah dan Rasulnya. Tidak boleh merubah-rubah sholat yang bertentangan dengan aturan prerogatif sholat. Ya. Itu contoh di sini. Karena itu proses edukasi dan transmisi ajaran Islam dari beliau kepada umatnya didokumentasikan dalam mata rantai yang disebut sanad keilmuan. Kalau sanad keilmuan mungkin bisa saja sih ditempuh dengan baca buku karangan Imam Ghazali, kalangan ulama-ulama besar ya, Ibnu Katsir, Imam Syafi'i yang memang menjadi ahli fikih. Nah, cuman ternyata sanad keilmuan tidak cukup. Harus ada sanad keteladanan. Mengapa? Karena melihat praktek itu mengkonfirmasi semua kebenaran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga hadis pun dikatakan ada hadis mutawatir, hadis sahih, hadis yang dhaif. Kenapa? Karena yang meriwayatkan itu dilihat sejarahnya, bagaimana dia bisa meriwayatkan itu, apakah dia mendengar langsung, apakah dia melihat langsung. Nah, itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau Ali radhiyallahu anhu mengajarkan sholat, itu beliau melihat langsung. Jadi semua sanad sholat pasti riwayat Ali. Ya, Ali karena orang pertama yang melihat Nabi Muhammad pertama sholat dengan rahasia itu adalah Siti Khadijah, dan pria pertama yang melihat Rasulullah sholat adalah Ali bin Abu Thalib. Metode sanad dalam ilmu hadis merupakan metode ilmiah yang sangat selektif, yaitu selektif, nggak sembarangan, karena harus ketat banget dari siapa yang melihat ini, objektif dan kredibel dalam menjaga orisinalitas dan kualitas substansi ajaran Islam yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Dengan sanad keilmuan, pengikut Nabi itu menjadi tidak taklid buta. Apa itu taklid buta? Mempercayai tanpa pengertian. Ya. Di dalam metode ilmiah, menyatakan suatu kebenaran dari hasil penelitian sebelumnya menggunakan mata rantai referensi. Apabila kita membangun teori, maka teori-teori itu harus ada buktinya. Buktinya menggunakan formula, menggunakan teorema, menggunakan definisi, aksioma, atau bahkan teori sebelumnya, dan teori itulah yang digunakan diolah untuk menghasilkan teori baru, sehingga dengan dasar aksioma, kemudian teori-teori sebelumnya, orang yang menciptakan suatu teori baru bisa membuktikan kebenaran itu secara ilmiah. Nah, seperti itulah orang bagaimana mengajarkan pendidikan tentang ibadah itu. Ya, sehingga kita tidak boleh, ya, bahkan tidak patut belajar agama itu belajar sendiri. Ya. Nah, karena kata-kata mengikuti, pasti ada yang diikuti. Bagaimana kita yang tidak melihat langsung? Ini pertanyaan yang harus kita pikirkan dengan serius. Ya, kalau ada orang mengatakan saya tidak mau pakai
pakai madzhab Syafi'i, Hambali, Maliki. Saya pokoknya yang dari Rasulullah. Bagaimana Anda akan belajar dari Rasulullah? Anda sendiri tidak hidup di zaman Rasulullah. Ya baca dari buku. Buku yang menulis siapa? Imam Ghazali. Lah Imam Ghazali berarti bukan dari Rasulullah langsung. Dia dari gurunya Imam Ghazali, Imam Maliki. Imam Maliki dari gurunya Imam Maliki. Siapa lagi seterusnya? Mungkin lampi lewat Ali baru ke Rasulullah. Jadi harus konkret juga. Saya tidak pernah melihat Mendel. Saya nggak pernah melihat Alan Turing yang menemukan komputasi automata pada ilmu komputer. Jadi tidak mungkin saya mau belajar dari Mendel langsung atau dari Zadeh langsung atau dari Alan Turing langsung. Tapi belajar dari murid-muridnya yang menuliskan buku, saya belajar dari situ. Jadi nggak bisa. Itu tidak realistis menyatakan mau belajar dari Rasulullah langsung. Ya, dan tidak mungkin. Nah, apa selain tidak taklid buta? Artinya ketaatan yang disertai dengan pemahaman dan dasar-dasar premis yang menjadi landasan kebenaran mengapa kita melaksanakan suatu ibadah. Tapi mengembangkan budaya ittiba, apa itu? Mengikuti dengan dalil dasar keilmuan yang kuat, amal ibadah melalui sanad ilmu dan salmat keteladanan. Dari siapa? Ya dari guru kita. Makanya guru itu bukan hanya ilmunya yang kita bisa pelajari dari seorang guru, tapi juga akhlaknya. Kalau akhlak dan ilmunya berseberangan, tentu kita berpikir, ini punya ilmu kok nggak ada buahnya ya. Bagaimana saya mau menimba ilmu? Saya timba daunnya, tapi tidak ada buah. Sehingga kita tidak merasakan manisnya atau menariknya belajar ilmu dari seorang guru yang hanya menumpuk ilmu, tapi akhlaknya tidak menunjukkan akhlak yang mulia. Jadi memang Allah mengutus kita bahwa mengutus Nabi Muhammad itu agar menjadi referensi bagi kita, bagi orang yang beragama Islam. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada. Jadi bentuknya kata-katanya adalah kata past tense dan atau masa lampau ya. Jadi apa? Telah ada. Karena apa? Karena lebih dulu Rasulullah melaksanakan itu daripada ayat Quran ini. Rasulullah sudah memberikan contoh semua amalnya bahwa dalam diri Anda telah ada suatu keteladanan yang baik bagi kalian semua. Nah, apa artinya keteladanan? Sesuatu yang kita tiru, yaitu ittiba. Loh, apa yang kita dapat dari Rasulullah? Ilmunya juga, keteladanannya juga. Ilmu sholat diajarkan, gerakan sholatnya juga diajarkan, tapi dengan keteladanan. Kenapa? Karena hadisnya berbunyi, Sallu kama ro'autumuni usalli. Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku. Berarti Rasulullah memberikan teladan. Gerakan sholat mulai takbir, ruku, sujud, dan sebagainya. Ya. Baik. Dalam berislam, sanad keilmuan tidak cukup. Perlu dilengkapi sanad keteladanan. Hal ini karena tidak semua ajaran Islam berada dalam wilayah ta'akuli atau rasional atau otak. Kan dalam surat Al-Baqarah sudah dijelaskan bahwa yang disebut orang bertakwa itu siapa? Yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Jadi gaib itu sering sekali tidak masuk akal karena tidak bisa dicerna oleh panca indera, tidak bisa ditangkap panca indera dan tidak bisa dicerna akal karena apa? Gaib. Nah, tidak semuanya, tetapi juga ada wilayah ta'abudi. Harus dipahami dan diamalkan seperti yang diajarkan Nabi. Jadi kalau ditanya, kok kenapa ya Rasulullah tunduk, sujud waktu si Siti Khadijah melihat, itu tidak usah dipertanyakan. Tidak patut bertanya kenapa. Kenapa? Karena Rasulullah itu tidak berbuat menurut hawa nafsunya. Rasulullah itu berbuat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua gerakan Rasulullah tidak perlu ditanya mengapa. Gitu. Karena tidak harus ada pembenaran akal, pembenaran pandangan mata. Karena kan sholatlah sebagaimana kamu melihat aku, bukan sholatlah sebagaimana otakmu berpikir tentang aku sholat. Nah kalau kamu sholat itu berpikir tentang otakmu, misalnya saking paranoidnya sama COVID, sholat sampai di luar aturan-aturan Rasulullah SAW. Nggak boleh, itu nggak boleh. Ya. Wilayah prerogatifnya Rasulullah bukan lagi pakai teori pemikiran,
tapi pakai teori keteladanan. Gitu loh. Jadi harus dipahami diamal seperti yang diajarkan Nabi. Dengan sanad keilmuan dan keteladanan, umat Islam idealnya selalu menjadikan Nabi sebagai rujukan moral. Bukan rujukan ilmu saja, rujukan moral itu yang paling penting. Ilmumu sholat banyak. Coba sholat kamu, gimana sholat? Allahu Akbar. Bagaimana itu? Allahu Akbar. Batal sholat kamu. Kenapa? Karena takbir pertama adalah rukun. Kalau rukun batal berarti rukun sholatnya juga tidak dipenuhi. Kenapa kok batal? Karena Anda bukan menyebut Allah Maha Besar, tapi Allah itu beduk. Kenapa? Karena harokat akbar dibaca dua ketukan. Akbar, bukan akbar, tapi akbar. Gara-gara membaca seperti itu, maka bacaanmu merubah makna dari Allah Maha Besar, Allah itu beduk. Ya. Nah, ini hal-hal yang paling penting. Banyak lagi. Jadi semua diversitas amal, ya, semua keragaman amal mulai sholat, berbisnis, jadi dosen, menjadi hakim, menjadi dokter, apa saja, menjadi kepala rumah tangga, suami, teman, bapak, apa semuanya harus mengikuti bagaimana budi pekerti Rasulullah dalam semua itu. Jadi bahkan dalam bisnis kalau kita sering melihat bagaimana Rasulullah berhasil dalam berdagang, teladanilah kejujuran dan keramahan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang jualan kalau mukanya madesu? Orang jualan muka madesu, ya yang mau beli juga takut kan. Nggak ramah, nggak perhatian sama customernya. Ya, jadi ini menjadi bagian yang luar biasa. Rasulullah itu tidak hanya jujur, tapi juga friendly. Nah, ini yang harus kita lihat. Mengapa? Karena bagi Rasulullah jelas senyum ada, senyum ada, senyum ada saja itu adalah sedekah. Jadi dia harus ramah, bukan kita madesu ya, atau mukanya muram, atau mukanya menunjukkan tidak ramah. Ini sangat mempengaruhi konsumen kita. Ya. Oke, jadi sekali lagi sanad itu bukan hanya ilmu, tapi keteladanan. Jadi kalau kita cari guru kan sering tanya gimana Pak Guru cari guru ya. Pertama cari dulu referensinya, bagaimana beliau. Nah, itu tadi kan ada petunjuknya. Satu, ilmunya bagaimana? Tanya sama mantan-mantan muridnya. Tanya sama orang-orang yang pernah belajar sama beliau. Lalu kalau mau tanya akhlaknya, tanya juga sama mantan-mantan muridnya, teman dekatnya. Terus kita ngikut dan kita juga bisa perhatikan bagaimana akhlaknya. Kompromis apa itu, kompatibel nggak antara akhlak dengan ilmunya. Karena sanad itu dari guru adalah sanad ilmu dan akhlak. Tanpa akhlak, maka tidak cukup. Ya. Nah, jelas dikatakan siapa sih sebetulnya teladan untuk kehidupan yang diberkahi Allah SWT, yang diridhoi Allah SWT dan dipastikan akan menjadi ahli surga, yaitu orang-orang yang mengikuti keteladanan terbaik, yaitu yang akhlaknya di atas akhlak agung. Siapa itu? Tidak lain adalah Al-Habibullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti disampaikan dalam ayat, qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu apa? Bagi orang yang mengharap adanya rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat, dan dia banyak zikrullah, menyebut nama Allah. Jadi memang orang-orang yang mau mengikuti sunnah Rasul, keteladanan Rasul, adalah memang orang yang punya harapan untuk mendapat rahmat Allah. Makin besar harapannya untuk dapat rahmat Allah, makin besar harapannya untuk mendapat kebaikan, yaitu keselamatan pada hari kiamat, dia itu orang yang betul-betul bersemangat, konsisten, istiqomah, belajar mengenai sanad ilmu dan keteladanan dari Rasulullah, dari guru-guru, melalui sanad guru-guru yang sampai kepada Rasulullah SAW. Makanya disebut dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Peganglah tali agama Allah ini secara berjamaah, vertikal maupun horizontal. Yang vertikal apa? Pegang dari gurumu, gurunya pegang dari gurumu, gurumu pegang sampai ke Ali bin Abu Thalib, Ali terus ke Rasulullah SAW. Kalau belajar Quran, Rasulullah berpegang ke
Jibril alaihissalam, Jibril pegang ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang namanya wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguh kepada tali agama Allah, yaitu Quran dan hadis. Imam Ibnu Katsir, seorang ahli tafsir, berkata, ayat yang mulia ini merupakan landasan yang agung dalam meneladani Rasulullah SAW. Baik dalam semua ucapannya, dalam perbuatannya, dan keadaan beliau. Ya. Bagaimana keadaan beliau yang tidak suka balas dendam. Bagaimana keadaan beliau yang sangat memaafkan. Keadaan beliau yang berbuat sangat peduli terhadap hewan, kucing yang tidur, tidak mau dipaksa bangun, bahkan dipotong sebagian jubahnya agar beliau bisa berdiri, sedangkan kucing masih tidur. Akhlaknya sama hewan aja udah luar biasa. Bahkan dia mengatakan, berakhlaklah kalian kepada hewan dengan akhlak yang baik. Bukan hanya kepada manusia, apalagi kepada manusia. Bahkan di akhir ayat ini tadi, yaitu liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira, mengisyaratkan suatu faidah yang penting untuk direnungkan, yaitu keterikatan antara meneladani sunnah Rasulullah SAW dengan kesempurnaan iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi tingkat kesempurnaan iman itu terikat dengan antara kita, seberapa jauh kita ini keterikatan untuk meneladani Rasulullah SAW. Ya, iman kita dan hari akhir, yang ini berarti bahwa semangat dan kesungguhan seorang muslim untuk meneladani sunnah Rasulullah SAW merupakan pertanda sempurna tidaknya iman seseorang. Nah, jadi tadi sanad keilmuan, sanad keteladanan. Kemudian yang berikutnya bahwa mengikuti Rasulullah, ya, mengikuti akhlak Rasulullah ini menjadi hal yang penting. Kita butuh bekal cinta, ya, mahabbah kepada Rasulullah dan ittiba. Karena kalau tidak ada rasa cinta juga kita mungkin akan berat untuk mengikuti perintah Rasulullah SAW. Jadi mahabbah menjadi penting. Ya, sebagai contoh, orang yang istilahnya kalau kita mengikuti dengan cara-cara kaidah-kaidah zaman logika modern dengan pendidikan modern sekarang ini, Bilal itu budak. Mengapa dia budak? Karena ibunya Muhammad itu juga budak. Jadi kalau orang itu punya budak, biasanya anaknya mewarisi bahwa dia juga budak. Dia nggak bisa itu, kecuali dibebaskan. Jadi otomatis kalau seorang ibu itu budak, anaknya budak. Gitu zaman dulu itu ya, jahiliyah itu. Nah, sekarang orang budak kulit hitam, bagaimana dia bisa mengikuti Rasulullah? Bagaimana imannya begitu kuat, disiksa di padang pasir, berkali-kali dipanas terik yang kalau dilempar orang bisa kayak seperti tergoreng. Disuruh sebut kata, cuma 2 kata ini aja katanya, laza, ya, dan ula, yaitu Tuhannya orang-orang kafir Quraisy. Tapi dia tetap mengatakan apa? Ahad, ahad, Tuhanku yang satu, Tuhanku yang satu. Ya, kenapa? Kering, sudah hampir nggak ada dagingnya, cuma hampir tulang. Sudah kayak orang lihat, gimana mau menuntut ilmu kayak begini nih, disiksa. Kok bisa seperti itu imannya? Jadi di tengah keringnya tulang, tipisnya daging, kurusnya badan, hitamnya kulit, dan beratnya siksaan yang terjadi, cintanya Bilal kepada Rasulullah mengalahkan cinta kita kepada Rasulullah. Cintanya itulah kekuatan terbesar, sehingga apa saja yang dia lihat dari Rasulullah SAW, dia ikuti langsung. Tidak pakai teori-teorian. Ikuti langsung sebagaimana adanya. Yaitu tadi, melihat langsung. Bukan baca buku. Gitu. Sehingga sampai Rasulullah mendengar terompahnya sudah di surga. Maka mestinya dengan bekal cinta ini makin jelas bagi kita bahwa mencintai mengikuti Rasulullah dan sunnahnya yang sebenarnya adalah hal yang amat agung dan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kenapa? Teladan yang sudah pasti ahli surga dan selamat dan menyelamatkan. Maka mestinya seorang muslim yang mengakui mencintai Rasulullah SAW
terlebih lagi yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah orang yang paling semangat dalam pelajari dan menerapkan sunnah Rasulullah SAW dalam sikap dan tingkah lakunya. Khususnya di zaman sekarang ketika sunnah Rasulullah menjadi asing, gorib. Jadi kata Rasulullah, Islam itu dulunya gorib, asing. Dan nanti suatu zaman akan kembali asing. Jadi orang kalau melaksanakan sunnah malah dianggap orang kuno. Orang yang nyeleneh, orang yang anomali. Ya, jadi ketika sunnah Rasulullah menjadi asing dan jarang diamalkan di tengah-tengah kaum muslimin sendiri, maka seorang muslim yang mengamalkan satu sunnah Rasulullah yang telah dilupakan, dia akan mendapatkan 2 keutamaan pahala. Yaitu apa? Keutamaan mengamalkan sunnah itu sendiri, walaupun satu, di tengah tipisnya orang yang terus mengikuti sunnah. Orang sudah ninggalin sunnah. Ya, kita akuin aja lah sederhana. Sunnah Rasul memakai siwak. Di zaman Pepsodent modern, pasta gigi modern, alat kumur modern, sikat modern, orang acuh sama namanya siwak. Bahkan ada yang dikasih siwak dibuang. Ya, kenapa? Karena memang jauh dari zaman Rasulullah. Begitu. Ya, ini hal-hal yang sangat jelas terlihat. Belum yang lain lagi. Makan, minum, Rasulullah duduk, kita berdiri di pesta-pesta. Ya. Masuk kamar mandi, kaki kiri dulu dengan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Ya Allah, lindungi aku dari setan laki-laki dan setan perempuan. Itu aja. Masuk kamar mandi ada yang kanan dulu, gak baca. Ada yang mengucapkan sholawat di kamar mandi, padahal kamar mandi penuh dengan setan atau jin tadi, khobusi dan khobais. Jadi memang di zaman sekarang ini makin sepi orang melaksanakan sunnah. Apa pahala keduanya? Keutamaan menghidupkannya. Jadi apa? Dia menjadi teladan, akhirnya banyak orang ngikuti lagi, pakai siwak ngikutin, ya, masuk kamar mandi, turun masjid, buka masjid. Coba sekarang masjid aja. Masuk ke masjid. Apa? Kalau masuk masjid harus kaki kanan dulu. Melepas sandalnya kaki kiri dulu. Coba gimana caranya? Lepas sandalnya kaki kiri, tapi masuk ke masjidnya kaki kanan dulu. Turun dari masjid kaki kiri dulu, tapi pakai sandalnya kanan dulu. Memang sepele, ya, tapi ini sudah ditinggalkan. Ya, itu. Jadi butuh bekal cinta dan ittiba, sehingga lahirlah seorang Bilal yang kalau dilihat dari badan, status sosialnya nggak punya apa-apa, tapi bekal cintanya kepada Rasulullah, sayangnya kepada Rasulullah, nggak pernah ikut ketika sudah masuk Islam, tidak pernah ada satu peperangan yang Bilal tidak ikut. Bilal tidak pernah tidak bersama Rasulullah sampai Rasulullah SAW meninggal. Jadi ya ilmunya langsung dari penglihatan mata. Ngikutin, tidak pakai teori-teorian sudah. Melahirkan orang yang seperti itu. Sampai yang menyiksa, sampai yang jadi tuannya itu, yang waktu dijadikan budak, itu ketika nyiksa di daerah Mandah namanya, kebetulan Abu Bakar lewat sana, dibilang, wahai Umayyah, jangan kamu menyiksa budak seperti itu, katanya. Kalau aku bisa tebus itu, aku akan beli dia, katanya. Terus apa kata Umayyah? Woi, kamu nggak akan bisa menebus. Kalau kamu mau membayar sekian, baru aku. Kalau kamu hanya membayar satu apa itu istilahnya, itu saya tidak akan tidak makan lepas ini. Dijawab oleh Abu Bakar, seandainya aku harus membayar sampai berlipat-lipat kali, aku tetap akan bayar. Akhirnya Umayyah merasa senang. Kenapa? Karena dia udah merasa berat bebannya, karena si Bilal ini nggak bisa ditaklukkan, disiksa sampai berbagai macam cara, nggak bisa ditaklukkan, tetap ahad. Sehingga menjadi perbincangan orang Quraisy banyak sekali. Dan itu menjadi bebannya si Umayyah. Kenapa? Dia yang punya budak tapi nggak bisa nurut. Jadi dia apa? Dibeli dengan dengan Abu Bakar, dia merasa bebannya hilang karena bukan tanggungan jawab lagi. Ya. Tapi dia merasa justru enak
karena tidak lagi menjadi beban moral bagi orang-orang kafir Quraisy yang saat itu berada. Nah, sejak itulah Bilal selalu bersama Rasulullah SAW. Betapa mulianya akhlak Abu Bakar, membebaskan ya dari perbudakannya itu. Baik, selanjutnya, nah saya langsung kepada sari bahasan. Jadi kalau kita lihat kasus daripada seorang yang sangat-sangat hina, hitam kulitnya, ya pandangan manusia ini di zaman jahiliyah itu, Bilal justru mulia, bahkan mendahului yang lain masuk surga. Karena Rasulullah waktu Mi'raj mendengar langkah beliau, selompah beliau ada di surga. Sampai Rasul tanya, Bilal, kan waktu itu Bilal belum meninggal. Bilal meninggal umur 67, Rasulullah meninggal 63 kan. Jadi dari Mi'raj bilang, Bilal sini, kamu apa sih amalmu yang paling istimewa, kok aku sudah dengar kamu itu sudah ada di surga, telompahmu. Gitu. Nah, Bilal jawab, ya Rasulullah, aku tidak pernah beramal besar. Aku tidak pernah, saya hanya, kalau saya selesai wudhu batal, saya selalu wudhu. Dan setelah wudhu dia sholat wudhu 2 rakaat. Tidak pernah ditinggalin. Cuma itu jawabnya. Ya. Dan ketika Rasulullah SAW meninggal, cintanya Bilal itu siap disuruh azan, orang yang muazin pertama, dan tidak pernah tidak azan, karena semua yang lain rela kalau si Bilal itu azan. Apa? Semua perintah Rasulullah dijalanin. Apa yang menjadi perintah Rasulullah dia jalanin. Ya, tidak ada sama sekali sesuatu yang pakai dipikir-pikir akal, apa gunanya ya, manfaatnya apa ya, apa tujuannya ini, secara logika ngapain, nggak perlu. Tapi itulah kemuliaan, karena memang dalam Quran dikatakan kul sami'na wa ata'na, katakan dengar dan ikuti. Bukan jangan diakal-akalin, jangan diilmiah-ilmiahkan, malah akhirnya ngelanggar aturan. Gitu loh. Jadi kalau akhirnya harus melanggar aturan, ya nggak ada gunanya itu semua gitu. Sehingga kita harus jadi cari yakin. Nah, kita ini belajar agama gimana? Dari ilmu, bukan dari melihat. Ilmunya gimana? Belajar dari guru. Jadi bagaimana orang di zaman Rasulullah belajar nggak pakai guru? Bagaimana itu? Sanad ilmu nggak ada. Ya. Dia bilang saya pakai internet, saya pakai media, baca buku. Bisa. Tapi kan itu agen yang tidak bisa mengkoreksi kalau kita salah. Nggak bisa mengkoreksi karena bukan active agent. Tapi kalau guru kita bisa tanya tentang apa yang kita ngerti, kita bisa berinteraksi dan sebagainya. Jadi tetaplah melihat itu lebih baik. Yang melihat siapa? Melihat gurunya. Bukan melihat tulisan gurunya saja. Gitu, tapi melihat gurunya supaya langsung apa yang ada itu menjadi sanad ilmu dan sanad keteladanan. Jadi sari bahasan yang pertama, Rasulullah itu memang berakhlak atau berbudi pekerti agung, azim, dan akhlaknya apa? Al-Quran. Sehingga utuh Al-Quran itu kalau mau tanya bagaimana akhlak yang sempurna, akhlak yang secara kafah, alladzina amanu dkhulu fis silmi kafah, kafah utuh mengikuti isi Al-Quran. Setiap ilmu dan amal yang merujuk dan bersanad kepada sunnah dan akhlak Rasulullah adalah tertinggi. Maka cintailah dan ikutilah Rasulullah SAW dan sunnah beliau SAW di kapanpun zaman kita berada. Mau jauh dari zaman Rasulullah, mau dekat, itu kita tetap ikuti. Senantiasa kita bersemangat menimba ilmu dan mengamalkannya dengan apa? Dengan bimbingan guru yang bersanad. Ya. Sanad apa? Sanad ilmu dan sanad keteladanan kalau bisa. Gitu. Sampai kemana? Sampai ke Rasulullah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ya, wala tafarruqu. Kita secara vertikal berpegang pada tali yang diajarkan guru kita sampai Rasulullah. Secara horizontal kita selalu bersama, tolong menolong, saling menasihati dengan sesama orang-orang yang ruhnya kompatibel dengan ruhnya Rasulullah. Dengan bersanad dalam ilmu dan keteladanan, kita telah menyambungkan ruh dengan guru kita secara ruhiyah. Kalau kita sholat, walaupun nggak hidup di jalan Rasulullah, tapi bersanad dengan guru,
maka kita menyambungkan, mengaitkan ruhiyah kita sholat itu ke guru. Gurunya menyambungkan ruhiyah sholatnya dengan gurunya. Sampai ke Ali bin Abi Thalib, sampai ke Rasulullah SAW. Berarti kita meneladani Rasulullah melalui sanad-sanad guru. Bahkan ada dalam qola ulama mengatakan bahwa orang yang belajar agama tanpa guru bisa jadi gurunya setan. Ya. Nah, ini menjadi hal yang penting buat kita untuk betul-betul meneladani Rasulullah SAW, bersanad ilmu dan keteladanan Rasulullah dengan bersanad melalui guru yang bersanad. Belajar Quran dengan guru yang bersanad Quran. Pengajarnya siapa sampai Rasulullah. Belajar hadis ke gurunya, gurunya bersanad ke guru-gurunya. Terus belajar pengobatan Islami, ada gurunya. Belajar tafsir, ada gurunya. Terus bersanad. Tidak ada ilmu agama yang dia pelajari tanpa ada sanad sampai ke Rasulullah SAW. Ini sehubungan dengan perjalinan ruh ini, Imam Bukhari meriwayatkan hadis. Ya, jadi hadis itu berarti perkataan Rasulullah. Ruh itu adalah pasukan. Kata Nabi Muhammad SAW, bagaikan pasukan yang berkelompok-kelompok. Jika sudah saling berkenalan dan kompatibel, saling menyayangi, menyukai, maka ruhnya pun bersama. Tidak hanya di dunia, nanti di dalam alam barzah, kuburan, dan di akhirat akan bersama terus. Dan Allah akan kumpulkan orang-orang soleh bersama orang soleh, ruh-ruh yang baik dan ruh yang baik. Jika saling berselisih ruhnya, maka ruhnya akan berpisah. Jadi jangan heran kalau ada orang yang hobinya taat sama Allah, orang satu lagi itu maksiat sama Allah, kok nggak bisa dekat, walaupun dekat secara fisik dekat, secara hubungan darah dekat, secara status sosial seimbang, tapi nggak bisa dekat. Kenapa? Karena ruhnya berbeda. Satunya adalah ruh wajah batin yang buruk, satunya wajah batin yang baik. Nggak bakal bisa kumpul lama-lama. Makanya kata Rasulullah, ini ada orang mau dimakam ditanya, bagaimana orang ini? Khair apa enggak? Khair nih, bagus apa enggak? Enggak ada yang jawab. Akhirnya gini, udah kalau enggak ada yang bisa jawab, siapa yang tahu teman dekatnya? Dijawab. Nah, dia tidak akan jauh dari situ. Nah, itulah ruh horizontalnya. Ya, teman-temannya itu, pasukan-pasukan itu. Tidak mungkin pasukan baik dengan buruk akan saling kompatibel dan menyukainya. Jadi, ruh ini tidak seperti badan. Badan bisa berpisah. Tapi ruh yang baik, kapanpun, dimanapun akan bersama terus. Karena apa? Merupakan kudroh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbondong-bondonglah kita semua berkumpul bersama orang-orang soleh, ulama-ulama akhirat, orang-orang ahli hukum yang betul-betul ittiba Rasulullah, mencintai mahabbah kepada Rasulullah, dan selalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Demikian jamaah pengajian Lembah Berkah. Mudah-mudahan kita bisa menggapai, walaupun tidak setingkat sampai Rasulullah, bisa meneladani beliau, menimba ilmu beliau melalui guru-guru yang bersanad sampai ke Rasulullah SAW. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang sudah disampaikan oleh Prof. Ustadz Kudang. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dari awal tadi bagaimana ittiba mengikuti sunnah Rasulullah itu adalah sesuatu yang paling baik, begitu ya, sangat baik, gitu ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diharapkan tadi mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Baik, Ibu sekalian, saya kira kita semua sudah menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Ustadz Kudang. Silahkan barangkali kalau ada yang mau bertanya langsung saja, mau raise hand atau mau di chat, gitu ya. Ada di chat ini, ada usulan dimasukkan ke dalam YouTube katanya Prof. Kudang. Nanti kita inikan lagi, kita proses bagaimana menginikan di YouTube ya. Baik, ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu sekalian. Langsung saja. Halo.
Langsung saja Ibu Bu Ustaz. Komaria, ya Bu Komaria silakan. Silakan. Bu Komaria Ahmad, silakan. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz pencerahannya. Ini saya jadi agak galau karena kan tadi ada materi yang dijelaskan tentang berguru bersanad gitu ya. Kalau saya belajar tahsin sudah ikut guru yang bersanad, walaupun anaknya lebih muda begitu. Tapi yang lainnya itu hanya taklim-taklim begini saja gitu, Prof. Apakah ini artinya kurang tepat atau harus memang cari guru tadi tentang hadis, kemudian tentang fikih, tapi bentuknya itu seperti apa gitu, nggak cukup dengan taklim saja atau gimana gitu. Terima kasih. Baik, makasih Bu Komaria. Alhamdulillah Ibu sudah belajar ngaji Quran yang merupakan kalamullah dengan sanad guru yang bersanad sampai ke Rasulullah. Alhamdulillah itu bagus. Bagaimana dengan mengaji taklim? Lah kalau yang misalnya yang memberikan taklim adalah orang-orang yang berguru sampai bersanad sama Rasulullah kan juga bagus tuh namanya. Ya toh, kita bersanad pada itu dan kita bisa bertanya, kalau ada salah kita dikoreksi. Kalau kita misalnya ini ada ngaji kita baca-baca bareng-bareng saya dengerin atau ada yang mendengarkan guru kita dikoreksi kan berarti yang salah dikoreksi. Itu termasuk bagian dari itu. Mungkin kedekatan kita secara fisik, lokasi fisik tidak dekat ya. Tetapi pertemuan dengan suatu melalui media majelis yang seperti ini di mana bukan hanya sekedar tulisan tapi memang ada yang memberikan langsung. Dan kalau yang memberikan itu mempunyai sanad sampai ke Rasulullah SAW dalam agama, ya berarti insya Allah kita aman. Nah, syukur-syukur kalau kita bisa bertemu langsung, itu yang paling terbaik ya, karena melihat langsung. Ya mungkin sebagai contoh begini, sahabat itu pernah curhat sama Rasulullah. Wahai Rasulullah SAW, ketika kami bersama engkau, kami itu merasa tenang, melaksanakan amal juga semangat, mengikuti keteranganmu semangat begitu. Kadang-kadang kita di rumah, tidak bersamamu, kami sedikit kendor, mulai kehilangan itu. Jadi apa itu menunjukkan? Kesinambungan jasmani, dalam arti jasmani bertemu dengan jasmani dari ruh-ruh yang sudah saling dekat ini, memang menuntut juga bertemu secara fisik, face to face, untuk melihat keteladanan langsung. Jadi saya misalnya dengan guru saya, guru Quran, saya juga belajar tafsir dari beliau, saya bisa melihat bagaimana beliau berinteraksi dengan anaknya, dengan istrinya, sering menjemput beliau, mengetahui bagaimana menghadapi berbagai macam hal yang tidak ada di ceramah. Itu keteladanan yang tidak lahir di ceramah. Sehingga kalau saya memeras ilmu, bagaikan mengambil minyak atsiri, mungkin mengambil tetesannya doang, tapi kalau pinggil yang dalam, ya kita tanya, kita bersama dia, jadi diperes tuh minyak sampai keluar semua ilmu-ilmunya yang selama ini nggak keluar ketika hanya nunggu tetesannya, yaitu ceramah. Nah itulah yang disebut berguru yang paling sempurna gitu loh. Nah kalau sekarang itu kebanyakan berguru lewat tulisan di internet. Nah lewat tulisan bisa ngoreksi nggak tulisan? Nggak bisa. Belajar membaca lewat media bisa ngoreksi nggak? Nggak bisa. Dia memberi contoh nggak gerakan mulutnya kalau membaca sa, za, zim, ha, kho. Bacaan Isman. La ta'manna. Nggak bisa, harus melihat langsung. Begitu. Nah, tapi apa yang ditanyakan Bu Komaria, tadi kalau Quran sudah dengan berguru, alhamdulillah itu. Yang lain dengan berguru bisa melalui suatu media seperti ini, tapi berinteraksi langsung, bisa tanya. Kalau ditanya, mana yang paling afdol? Yang paling afdol adalah bertemu muka itu. Kalau dulu namanya ulama salaf, itu ulama yang metode penyajiannya terhadap murid, itu sorogan. Gurunya baca, murid dengar, gurunya baca, murid dengar, dan seterusnya begitu. Karena ada di hadapannya, dia dengar. Nah, itulah kesempurnaan di dalam menuntut ilmu, ya. Jadi syukur nanti ditingkatkan lagi bisa bertemu dengan ulama-ulama yang Ibu selama ini sering mendengarkan pengajiannya, sehingga bisa melihat langsung, itu mungkin akan menambah hal-hal yang sangat penting untuk kita ketahui lebih dalam selain dari ceramah. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ustadz Gudang. Bu Komaria sudah. Ada lagi yang lain barangkali yang ingin menyampaikan? Ya. Silakan. Ada yang bertanya langsung? Ya, Bu, ya. Baik, silakan Prof. Rinakso.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang Cak Rinekso, tak pikir tadi nggak datang. Tadi sudah ditugaskan, jadi tidak bisa dialihkan lagi. Nah, Ya, mohon maaf. Begini, kan kita meneladani surat Rasul itu kan ada yang dicontohkan dan dilihat langsung. Dicontohkan video, dilihat langsung. ya, Nah, itu mutlak percaya gitu ya. ya, Nah, ini ada yang dilakukan oleh sahabat, tapi Rasul tidak menegur atau membiarkan saja. Ini bukan sebagai sunnah kan? ya, Nah, ini kan bayangan saya kalau society seperti sekarang itu kan yang dilakukan itu di berbagai tempat itu. Kan semuanya itu terekam dalam hadis, ya, sehingga kita bisa meyakini itu. Atau ada yang dia terekam tapi nggak masuk hadis, sehingga menimbulkan yang ini dulu dibiarkan saja oleh Rasulullah, tapi nggak ada yang tahu yang lainnya. Nah, ini bagaimana menyikapi gitu ya? Ini karena begini, seringkali juga seperti disampaikan Bu Komariah tadi, mendengarkan lewat radio, kemudian lewat televisi, itu kan sering juga ya untuk menambah pengetahuan. Tapi kadang-kadang juga ada pengetahuan yang tadi belum jelas sanadnya itu. Kalau diurut-urut secara fikih, ini jelasnya gimana menyikapi yang sepertinya. Terima kasih. baik. Ya, memang tidak semua hadis tertulis, Mas. Jadi ada namanya hadis musalsal. Hadis musalsal itu Rasulullah ke Ali ke sahabat ke tabiin, tabiin, sampai ke guru kita ke muridnya, muridnya ke muridnya. Nah, contoh nih, nanti mungkin cari aja ya, cari apakah enggak di tulisan. Saya mendapat dari guru saya Kiai Mustafa. Kiai Mustafa dapat dari gurunya Syekh Abdul Hamid. Syekh Abdul Hamid dapat gurunya lagi dari Syekh Isa Al-Fadani dari Padang ya. Dan seterusnya. Nah, itu namanya hadis musalsal. Hadisnya bunyinya begini. Man ro'ani, kata Rasulullah, dakhalal jannah. Siapa melihat aku, dia akan masuk surga. Kemudian man ro'ani, dakhalal jannah. Barang siapa melihat seseorang yang melihat aku, dia masuk surga. Jadi misalnya Ali lihat Rasulullah, Abu Bakar Rasulullah, ada sahabat lain ngelihat si Abu Bakar. Berarti maksudnya siapa melihat seseorang yang orang itu pernah melihat aku langsung, maka orang itu juga melihat aku langsung. Berarti dia ahli surga. Lalu hadis itu diteruskan, man ro'ani dakhalal jannah, dan seterusnya sampai yaumil kiamah. Berarti bersanad itu, kalau gurunya pernah lihat gurunya pernah lihat sampai ke Rasulullah, pasti semuanya sudah melihat Rasulullah. Hadis itu nggak ada ditulis. Nah, makanya tadi dikatakan kita harus berguru. Wong yang ditulis saja kita nggak tahu semua, ya kan? Yang ditulis saja kita nggak tahu semua. Dan andai kata tahu, seberapa kita tidak belajar hadis, ya, dari seorang ahli hadis. Ya, jadi makanya ini menunjukkan kepada kita, ya kita ngaku aja kita masih fakir, ya kita masih fakir ilmu. Bagi gimana? Semangat nuntut ilmu. Cari informasi di mana ada guru hadis yang bagus. Kemana saya bisa bertanya? Gitu. Dengan demikian, nanti kata Allah, begitu aku lihat kamu bergerak, aku akan jemput kamu. Kamu berjalan, aku berlari. Kamu bergerak satu jari, aku bergerak 1,5 lengan. Begitu 1 lengan, aku 1 hasta. Nanti Allah akan seret ke tempat yang memang barang siapa bersungguh-sungguh mencari kebenaran, menuntut ilmu dengan benar, Allah akan tunjukkan. Jadi begitu. Sehingga memang saya sendiri juga baru tahu hadis-hadis yang kadang-kadang orang malah bilang doif, ternyata enggak doif. Banyak sekali. Lagi, sebagai contoh. Amanah ada hadis begini bunyinya. Ada surat di surat Wan-Naziati Gharqa ya. Summa adbar yas'a fahasyar fanada. Summa adbar yas'a, itu satu ayat. Biasanya orang berhenti, nggak boleh berhenti di situ. Summa adbar yas'a fahasyar. Diteruskan di ayat berikutnya, tapi berhenti, wakof. Wakofnya disebut wakof Jibril. Kenapa Jibril? Karena Jibril waktu ngajar Rasulullah berhenti di situ. Summa adbar yas'a fahasyar. Lalu
Ibtida'nya di mana? Summa adbaru yashar fanada faqala ana rabbukumul a'la. Mana ada hadis? Nggak ada. Jadi dari mana? Dari guru Quran saya. Ada 10 tempat yang merupakan disebut wakaf atau berhenti, bacanya berhenti, disebut dengan wakaf Jibril. Kenapa? Karena Jibril mengajarkan di situ wakaf, ya Rasulullah wakaf. Jadi jangan ditanya, kenapa Rasulullah? Aku ngikutin Jibril. Kenapa ngewakaf? Aku ngikutin Rasulullah. Loh Pak Kudang kan nggak hidup diam Rasulullah, aku ngikutin guru saya. Gitu. Nggak ada di tanda Quran juga. Summa adbaru yas'a fahasyar. Mestinya berhentinya summa adbaru yas'a fahasyar fanada faqala ana rabbukumul a'la. Anda, tapi bacanya apa? Summa adbaru yas'a fahasyar. Berhenti 2 ketukan tanpa nafas, baru ibtidaknya fanada begitu. Nah, itu contoh. Nah, itulah makanya kita harus punya sanad keilmuan dan sanad keteladanan. Jadi kalau Rasulullah tadi wakaf Jibril itu keteladanan. Jadi bukan ilmu. Kenapa aku harus berhenti? Lu kan Jibrilnya ngasih contohnya begitu kata Rasulullah. Ya aku ikut. Faida qara'nahu fattabi Qur'ana. Ketika Jibril membacakan bacaannya seperti itu, ya ikuti fattabi Qur'ana. Ikutin bacaannya Jibril. Cuman tinggal ngikutin. Gitu Mas Rin. Jadi kecuali Rasulullah menyatakan itu hadis tidak benar, dikonfirmasi hadis itu bertentangan dengan Al-Quran atau bertentangan dengan hadis lain, lalu ada pakar hadis yang menyatakan bahwa itu hadisnya adalah hadis yang batal, jadi batil, sehingga tidak sesuai dengan spirit agama, bertentangan dengan ayat Al-Quran, dengan hadis dan berbagai macam hukum kias, ya, hukum ijtihad, maka itu bisa menjadi bagian yang dikatakan batal. Begitu Mas Rin. Baik, terima kasih Prof. Ustadz Gudang. Ada Bu Eni Suhaini. Silakan Bu Eni. Suhaini. Oh ya, silakan Bu Eni. Monggo Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Undang dan Ibu-ibu Bapak, mohon maaf saya baru sekali ini dapat hadir, diberitahu oleh Profesor Tunteja. Masya Allah. Syukran Bu Tunteja. Pak Ustadz, ya. Saya mungkin pertanyaan saya rasanya sebagian udah terjawab tadi ya Pak Ustadz. Cuman bahwa kita sebagai orang Islam tentu Quran dan Sunnah Rasul itu pegangan, dan Ahlul Bait kadang-kadang dikatakan demikian. Saya hanya ingin Pak Ustadz, dari 6.666 ayat itu tafsirnya aja kalau saya baca membingungkan. Tadi Pak Ustadz mengatakan harus ada guru. Belum lagi hadisnya yang berpuluh-puluh ribu Pak Ustadz. Yeah. Jadi saya pikir, nah saya kaitkan dengan surat Al-Maidah kalau nggak salah, bahwa perbedaan-perbedaan itu diciptakan Allah hanya untuk menguji siapa yang paling beriman. Nah kadang-kadang jadi bingung tuh Pak Ustadz. Prof, mungkin benang merahnya bisa Profesor berikan pada kita. Saya mencoba, kalau ditanya kenapa baru belajar sekarang, wah belajar SD, SMP, fokus di IPB, terus kerja, gitu nggak sempat baca tafsir Pak Ustadz. Itu yang latar belakangi akhirnya saya juga mau belajar, tapi mungkin tidak terpahami secara sekaligus. Apalagi saya tidak tahu bahasa Arab. Kalau baca Quran dari kecil harus Pak Ustadz. Jadi ya baca, tapi artinya belum seluruhnya. Ya. Jadi tolong Pak Profesor mungkin ada benang merahnya. Sementara itu perbedaan itu pun diciptakan oleh Allah kaitannya. Terima kasih Prof. Baik, mohon maaf lahir Bu Eni. Terima kasih. Ya, saya dari Fakultas Hatemeta angkatan 4 Pak, jadi sudah nenek-nenek ya. Alhamdulillah. Tuh nenek-nenek tapi semangatnya nuntut ilmu ngalahin anak biasa. Muda. Ya, alhamdulillah. Prof. Jadi alhamdulillah Bu Eni, inilah mulai kita terbuka ya. Artinya kita bertanya seperti ini mulai di dalam hati menggelitik. Ayat aja sebegitu. Waktu ada sahabat baca Quran, satu baca dibilang, kok gitu sih bacaanmu? Emang kalau kamu gimana baca? Enggak begitu, Rasulullah debat. Tapi karena masih ada Rasulullah, dua-duanya mencari tanggapan Rasulullah, langsung datang, suruh baca. Iqra, baca, suruh baca. Sodakta, betul. Satunya lagi baca kamu, sodakta. Loh kok dua-duanya benar?
Ya, karena ada bacaan-bacaan yang diizinkan Rasulullah yang disebut dengan sab'ah qiraah. Itu Pak Mamun Sarma, dosen kita juga itu IPB, itu juga sudah berguru tapi sampai 9 juz untuk belajar 7 bacaan yang diizinkan Rasulullah. Nah, kalau kita dalam berbacaan itu aja udah bingung, ya, wah itu bingungnya banyak. Ya, contoh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi lihatin ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang panjang apa yang dua, Pak? Nah, Ibu bergurunya dengan siapa? Bergurunya yang dua. Ya udah ikutin yang dua. Gitu. Nah, jadi bacaan itu ada sanad-sanadnya juga. Misalnya saya berguru kepada guru saya yang bacaannya adalah qiraati Imam Hafiz. Nah, Imam Hafiz itu baru 1, sedangkan guru saya hafal 7. Sebenarnya cabangnya ada 14. Karena yang 7 itu punya riwayat. Riwayatnya ada 2 masing-masing 7 itu. Jadi ada 14. Jadi kalau guru saya lagi membacakan Al-Fatihah dari 14 itu baru kelihatan yang siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu siratal ladzina an'amta alaihim. Kan kita bisa subhanallah. Kenapa? Subhanallah salah. Enggak, itu betul. Cuman qiraati yang lain. Nah, apa artinya? Itu memang kekayaan Islam, tapi kita tidak diwajibkan menguasai semua. Ya, sunnah muakkad. Ya, kenapa? Supaya tidak sering menyalahkan orang. Pengetahuan dikit, keragaman yang diizinkan Allah banyak sebenarnya katakan, kita membantah orang, nyalahin orang, padahal ilmunya masih terbatas. Nah, itu salah satu efek. Kemudian hadis ribuan, banyak. Nah, orang-orang ahli tafsir itu, Bu, ada yang hafal 5.000 hadis, ada orang yang hafal 10.000 hadis, apanya Imam Syafi'i itu hafal puluhan ribu hadis, khatam Quran, hafal Quran aja masih umur 7 tahun. Jadi memang ya orang-orang ahli tafsir itu bukan orang yang sembarangan. Ilmu-ilmunya banyak. Dia ngerti bahasa Arab, dia ngerti hukum lughawiyah, dia mengerti nahwu shorof, dia mengerti asbabun nusul, dia mengerti mansah mansuh, ilmu badi, macam-macam. Sampai hanya kata huda aja. Itu ada guru yang di Darut Tafsir di Cipanteng, Kiai Istiqori, itu ahli tafsir. Itu menjelaskan kata huda aja itu punya arti 19 makna. Nah, sekarang kalau dalam satu ayat memilih bahwa itu tafsir yang ke-18, ke-17, yang mana? Kalau nggak ngerti ilmu badi, nggak ngerti asbabun nuzul, nggak ngerti tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bil hadis, nggak ngerti sanad, ya bisa kebingungan kita. Karena bisa sangat berbeda sekali. Nah, disinilah apalagi tadi pertanyaan Ibu menjadi suatu penguatan untuk reasoning kita. Kalau andai kata kita bingung, nanti yang main siapa kalau nggak ada bimbingan guru? Nah, itu tadi dikhawatirkan wasisu fisudurin nas, yaitu setan akan masuk dan mengatakan apa yang menjadi selera kita. Gitu. Contoh, la yattakhidul mu'mininal kafirina auliya min dunil mu'minin. Tidak diperbolehkan bagi seorang mukmin mengangkat orang kafir sebagai pemimpinnya, padahal orang lain masih banyak. Nah, ada yang menerjemahkan itu bukan pemimpin, itu teman dekat dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau ada berapa arti? Nah, sekarang karena tadi tidak ngerti ilmu tentang tafsir, ya apa yang menjadi kepentingannya yang akan main? Oh, enggak itu. Itu artinya teman dekat, ya tergantung kebutuhannya lah. Akhirnya, nah kalau begitu terus nanti Quran itu kalamullah atau kalamnya si orang tertentu. Nah, ini menjadi sangat penting kita berguru. Nah, tadi sab'ah qiraah menjadi penting. Kenapa? Guru saya mengajarkan kalau kamu Pak Kudang mau belajar semua bacaan silahkan. Tapi begitu mempelajari satu qiraati dari satu guru, tuntaskan dulu. Baru bisa pindah ke guru lain. Jangan itu belum selesai, udah pindah ke guru lain dengan qiraati berbeda lagi. Akan bingung nanti. Gitu. Jadi kita bermadzhab pun cuma boleh satu kan, madzhab Imam Syafi'i atau Hambali, Maliki dalam masalah muamalah. Tapi dalam masalah etikat, ya, dalam etikat misalnya tauhid, rukun iman, rukun Islam, itu
Tidak boleh ada yang lain. Itu harus satu. Tidak boleh ada perbedaan. Tidak ada kompromi. Itu yang disebut dengan usuluddin. Pokok agama. Kalau yang ada perbedaan apa? Furuuddin, cabang-cabang agama. Oh, ya, contoh yang membatalkan wudhu sholat di Imam Syafi'i, kalau untuk anjing apa? Seluruh bagian tubuhnya, hidungnya, bulunya. Imam Hanafi hanya hidungnya, kalau bulunya enggak. Kok beda, Pak? Memang beda. Dua-duanya benar enggak? Benar. Mereka punya premis yang menghantarkan sampai ke Rasulullah bahwa itu caranya. Mengapa sampai ada ruang perbedaan seperti yang dikatakan diciptakan Allah? Karena agama Islam itu agama yang kaya. Kaya akan situasi, ya, kaya akan suatu kondisi, tapi tidak merubah itikat yang satu tadi, keesaan kepada Tuhan, keimanan, rukun iman, rukun Islam, tidak mungkin dirubah. Jadi kalau misalnya contoh yang mencantut itikat, setelah Nabi Muhammad ada Nabi lagi enggak? Di Qur'annya bilang Muhammad itu khotamun nabiin, penutupnya para nabi. Kalau ada yang mengatakan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, maka bagaimanapun itu tidak boleh ada perbedaan. Nah, seperti itu. Jadi apa ini maksudnya? Makanya menimba ilmu dan beramal tertinggi adalah mengikuti sunnah Rasul. Gimana caranya? Berguru yang sanadnya sampai ke Rasulullah. Begitu, Bu. Jadi kita akan kehilangan bingung itu. Ibu juga banyak kan baca Al-Fatihah, ada yang dibaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang lainnya lagi jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, kalau Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertamanya Al-Fatihah, ayat pertamanya. Ya, tapi kalau Imam Hanafi atau Hambali itu bukan, itu pembukanya, alat pertamanya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lu kok 7 juga, Pak? Karena dipecah ketika di ayat belakang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7 Imam Syafi'i. Tapi Imam Hanafi itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ke-7 juga. Cuman satunya dari alhamdulillah. Makanya kan kenapa ayat itu ada yang 666, ada yang 667? Ya karena tadi itu ada namanya furuuddin di dalam hal yang seperti itu, hanya jumlah ayat dan sebagainya. Penafsiran ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir ada tafsir yang lain ya banyak sekali. Itu juga banyak sekali yang kita banyak pelajari. Jadi satu bisa menerangi yang lain. Jadi paling selamat, makanya saya menyarankan ya berguru itulah yang paling bagus, dan ungduru, perhatikan betul siapa guru kita menimba ilmu agama. Karena kalau salah milih, kita juga bisa mengikuti apa yang menjadi warna guru atau pekerti guru itu. Itu Bu Eni. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Mudah-mudahan Bu Eni sudah tercerahkan ya, mudah-mudahan. Insyaallah. Insyaallah tetap semangat Bu. Ya. Baik, selanjutnya. Insyaallah. Iya, amin, Farida atau Mbak Farida ini. Silakan. Ya. Bu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Unila, Pak. Oh, Masya Allah. Dari Lampung. Tahu dari siapa, Bu? Taruh dari siapa? Dari Mas Gani bukan? Bukan, Mbak Upi. Oh, Bu. Oh, iya. Istri saya, Bu ya. Oh, bukan. Bu Upi ini ya? Upi Kesemati ya, Bu? Oh, iya. Tapi dulu saya seasrama dengan almarhumah istri Bapak. Trisia, ya. Oh, alhamdulillah. Ya, Bu, selamat ketemu lagi. Iya. Ya, Bu Farida, silakan, Bu. Pak Ustadz. Ya, ini Pak Ustadz. Bagaimana kalau belajar hadis ya? Saya tidak tahu apakah Ustadz itu bersanad atau tidak. Hanya saya tahunya beliau alumni Kairo dan di bidang hadis yang dibahas Riyadhus Sholihin. Nah, itu. Sedangkan ada lagi pengajian menerjemahkan dan mentafsirkan. Beliau Profesor Ahlami, dosen UIN. Tapi saya juga nggak pernah nanya bersanad atau tidak.
Ya, terus ketiga, ada teman mengajak saya untuk masuk, katanya gini, Bu Farida tuh harus punya imam, katanya. Kita semua tuh harus punya imam. Eh, saya belum berani masuk itu, saya bilang. Dan nanti kalau masuk di baiat, waduh semakin takut saya. Nah, itu apa benar kita itu harus berimam begitu? Katanya seluruh dunia hanya ada satu imam. Saya tanya, imamnya di mana kalau seluruh dunia? Apa mungkin imamnya ada di Indonesia, orang Arab berimam ke Indonesia? Nah, dia tapi nggak bisa jawab, Pak Ustadz. Waduh, Nah, itu. nanti kalau di alam kubur ditanya imammu kah, siapa imam kamu? Gawat tuh. Karena ada pertanyaan kubur itu. Iya ya. Ya, terima kasih. Ya Bu, ya Farida. Silakan Prof. Udang. Ya baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ya kita harus begini Bu, kayak kita masuk misalnya perguruan tinggi ya, contohnya masuk Unila. Begitu Ibu Unila itu adalah accredited university, lalu kita percaya sumber dayanya juga belajar ilmu dari gurunya, apalagi yang sudah punya gelar doktor, pasti juga dia menempuh S3 dengan bimbingan seorang doktor minimal atau profesor, dan dia bersanad kepada profesor yang lain dan sebagainya. Nah kalau itu ilmunya agama, ya kita harus juga berprasangka seperti di perguruan tinggi, tidak pernah nanya siapa sih dosenmu dulu, kan enggak ya, kecuali kebetulan tahu, oh ini dulu pembimbingnya Pak ini, dia memang ahli pangan gitu ya, seperti pembimbing saya Profesor Hadi Karya, saya tahu pembimbingnya memang ahli pangan yang terkenal. Nah di situ saya jadi pede memilih beliau sebagai pembimbing waktu itu ya. Nah sama di dalam agama juga kita melihat guru ya mungkin bisa juga dari alumni-alumni yang pernah menjadi muridnya. Nah di situ juga Ibu masuk di misalnya di Kairo, di mana melihat itu, yakin perguruan tinggi pertungan itu adalah mereka yang belajar bersanad guru-guru sampai ke Rasulullah begitu ya. Nah itu pun apa pesan daripada Imam Syafi'i dan Abu Bakar, orang terbaik kedua, Imam Syafi'i ulama fikih yang ada pada dua zaman ya, ada zaman Qadim dan zaman Jadid. Qadimnya waktu di Irak, Jadidnya waktu di Mesir. Itu aja bicara gini, kalau dalam ya ijtihad saya itu ada yang salah, kamu tidak usah ikuti, jangan kamu ikuti. Tapi kalau yang ada di kubur ini, kamu sekalipun tidak boleh ragu, ternyata itu adalah makam Rasulullah. Jadi setingkat Abu Bakar saja mengatakan, kalau aku dalam ijtihad memahami pelaksanaan suatu ibadah yang dimana kamu menemukan sesuatu ya yang lebih kamu yakini, ya lebih kamu ketahui tentang hal itu, maka kamu jangan laksanakan. Berarti apa? Mereka pun menempatkan dirinya bahwa mereka orang-orang yang masih punya celah ketidaksempurnaan ila Rasulullah SAW. Dia adalah manusia sempurna, ya, manusia yang betul-betul dilindungi oleh Allah dari perbuatan segala hal yang mencakup dosa, bahkan udah dosa langsung diingatkan dan langsung diampuni dan pasti ahli surga. Jadi oleh karena itu kita kalau sekolah seperti itu ya saya berprasangka baik bahwa mereka adalah sekolah-sekolah yang seperti itu. Demikian juga kadang-kadang ada perguruan tinggi yang kita anggap baik, tahu-tahu ternyata di dalam melakukan praktek-praktek yang atau melakukan malfunction. Nah, tentunya apa? Itu kita tidak hanya mengandalkan pada reputasi, tapi selama berguru pun kita disuruhnya apa? Ungduru, perhatikan betul. Amman ta'khudhu dinakum, bagaimana dan dari mana kamu menuntut ilmu agamamu itu? Perhatikan betul. Wah kok begini. Makanya tidak jarang kan mahasiswa juga bertalak sama dosen pembimbingnya karena nggak cocok, setelah tahu saling mengetahui, dosen juga mengetahui mahasiswanya nggak baik atau sebaliknya dan sebagainya, akhirnya mereka pisah. Ya, nah itu bisa terjadi seperti itu. Artinya apa? Kita tidak boleh tetap taklid buta. Kita harus tetap melihat apa hal-hal yang kira-kira memang berseberangan dengan agama, nggak boleh. Nah untuk meyakinkan itu, makanya kalau dengan ulama selalulah bertanya kepada Allah. Duduklah bersama ulama dan bertanyalah kamu kepada ulama. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli dzikir itu
yaitu ulama yang tidak hanya berilmu tapi melaksanakan ilmunya. Selalu ingat kepada Allah, jika kamu nggak mengetahui, jadi suruh tanya. Nah, kalau dia menjawabnya setelah kita dijawab dengan baik dan sebagainya, kita terus melihat sesuatu yang wajar dan sebagainya, ya alhamdulillah itu berarti tidak ada penentangan seperti itu. Jadi gimana pun kita tetap harus melihat hal-hal yang kita anggap atau kita menemukan sesuatu kok yang prinsip sekali nih, kok Quran ngomong gini, dia mengatakan boleh. Misalnya nih contoh, gurunya bilang kalau laki-laki muslim boleh menikahin wanita yang non muslim. Nah, pas baca ayat wala tangkihul musyrikati hatta yu'min, jangan kamu nikahi perempuan musyrik sampai mereka beriman. Quran ngomong gitu. Ya Ibu jangan langsung bilang untuk hal ini saya kelihatannya ini nggak cocok nih sama guru ini. Memang dia sih udah kelihatan jago, tapi ini Quran satunya, mana Quran kan absolut ya. Nah, seperti itu contohnya. Kecuali kita belajar lagi tentang ayat itu, tafsirnya apa maksudnya dan sebagainya. Tapi kalau itu termasuk ayat muhkamat, sudah jelas banget. Wala tangkihul musyrikati, jangan kamu nikahin seorang perempuan yang musyrik, ya, hatta yu'min, sampai mereka beriman. Wala amatun, ya. Jadi dikatakan seorang budak pun, tapi yang yang muslimatin, ya, yaitu itu khair, lebih baik bagimu. Walau a'jabatkum, seorang budak yang muslim lebih baik dari seorang perempuan yang musyrik walaupun sangat menarik hatimu. Wal amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum, gitu Bu. Nah, jadi ini contoh yang mungkin tadinya kita tahu itu reputasinya bagus, ternyata amalnya kok berbeda dengan Quran. Ya, dalam hal itu kita cukup gini aja, udahlah kalau gitu saya mungkin tidak meneruskan karena hati saya selalu bertentangan dalam hal itu. Tapi mungkin nggak usah mengkritik dia gitu ya. Jadi itu cara yang baik saya kira, karena manusia tidak ada yang sempurna. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Prof. Udang. Kalau yang tentang imam itu Pak Ustadz. Tentang imam gimana? Oh iya. Ya, saya terus terang aja, istilah imam itu kan di dalam kubur ditanya, "Ma imammu siapa imam kamu?" Jawabnya Rasulullah. Apa? Bukan, Al-Qur'anul Karim. Oh, Al-Qur'anul Karim. Iya. Berarti siapa imam itu, Bu? Imam itu orang yang memegang Quran. Siapapun. Enggak ada perintah imam satu tuh, enggak ada. Buktinya sekarang gini, ada mazhab Imam Syafi'i, ada mazhab Imam Hambali. Ya, Imam Syafi'i kalau orang perempuan haid, dia baru bisa sholat kalau sudah seperti haid dan sudah mandi besar. Sedangkan Imam Hanafi cukup sudah berhenti. Bagaimana mau jadi imam semuanya? Nggak mungkin. Ada furu'uddin kok. Kalau dia jadi imam, imamnya yang bermadhab Imam Syafi'i. Guru-guru Islam aja, ya. Contoh seperti Ibnu Katsir, itu biodatanya dia menyebutkan, saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, itikadnya. Kemudian saya bermadzhab Imam Syafi'i. Nanti ada lagi bermadzhab, dia jelaskan supaya apa? Supaya muridnya tahu, nggak bingung. Gitu, Bu. Jadi kalau sekarang imam, lebih baik jangan dulu dah. Guru aja dulu dah. Mau jadi imam gimana? Wong belum tahu dia itu siapa, mazhabnya apa, nanti berbeda lagi. Aneh-aneh sekarang kan. Aliran Islam yang 72 firqah aja itu, Bu. 73 ngaku Islam, itu ahli neraka kata Rasulullah. Sekarang 72 itu sudah 150 lebih, Bu. Masya Allah. Iya, makanya hati-hati. Harus betul-betul selektif di dalam memilih guru. Anak-anak kita juga begitu. Hati-hati. Jangan sampai kita biarkan juga. Bisa bingung juga. Ya, begitu ya Bu Eni ya. Terima kasih. Baik. Jazakallah khairan. Ya, Mbak Farida, terima kasih ya atas perhatiannya. Baik, masih ada lagi yang lain? Barangkali yang resen sudah selesai. Barangkali ada lagi yang ingin disampaikan. Ini. Prof. Udang barangkali sambil menunggu Prof. Udang barangkali yang kita ini kan mengitibar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau ini saya sedikit agak berbeda ininya angle-nya barangkali kalau di Mekah gitu di Masjidil Haram gitu ya. Kalau sholat itu bermacam-macam tuh Prof ya. Ada yang pakai takbir, diangkat tangannya, ada yang tidak. Ada yang pakai bersedekap, ada yang ini, kemudian sampai ruku juga begitu, kemudian sujud juga ada ini, kemudian duduk di antara dua sujud juga ada yang menginikan tangannya, jarinya gitu ya, ada yang menggerakkan, ada yang tidak gitu ya. Itu dalam konteks
syariah atau muamalah yang kita inikan seperti itu, dan bagaimana kaitannya dengan kehusuan sholat. Ini mungkin agak lain, tapi saya menginikan di dalam masjid-masjid kita juga sama, kadang-kadang seperti itu. Bukan, belum lagi kalau misalnya tadi ucapan Allahu Akbar tadi, ya kan, dari imam gitu ya, bacaannya dan sebagainya, itu hal yang ini lagi. Tapi gerakan pun ada seperti itu. Saya ingin pencerahan aja dari Prof. Kudang. Ya, ada dua perbedaan ya. Kalau masalah bacaan Quran itu sudah mutlak, jadi tinggal dia kiroati yang mana gitu. Tapi kalau di semua kiroati tidak ada kata-kata akbar, itu dua ketukan, karena akbar itu termasuk asmaul husna ya, kabir, akbar. Jadi bacanya akbar, bukan akbar. Dipanjangin udah artinya jadi tadi berbeda ya. Nah, oleh karena itu nggak mungkin ada furu'udin, nggak ada istilah percabangan. Tapi kalau dalam masalah ibadah, sholat, itu ada mazhab tadi. Ya, contoh tadi kan ada orang sholat, perempuan, lu kamu udah berhenti haid, sudah. Mandi belum kok udah sholat? Ternyata dia mazhab Imam Hanafi. Nah, kalau Imam Syafi'i harus sudah berhenti haid dan sudah mandi, baru bisa sholat, berhubungan lagi sama suaminya, begitu. Nah, berarti apa di sini? Disitulah supaya kita tidak bingung, ya. Kita bingung karena kita nggak ngikutin mazhab mana kan, itu yang bikin bingung. Tapi kita berguru, gurunya bilang, dia tanya, saya waktu pertama berguru ke Habib Abdul Qadir Wata bin Jum'an, dia tanya, Dang, kamu mau jadi murid saya, kamu ngerti mazhab nggak? Waduh, bah, saya nggak ngerti, bah, pokoknya saya mau jadi murid. Ah, kamu harus ngerti dulu, saya kasih tahu ya mazhab itu apa, kasih tahu dulu. Nah, saya itu mazhabnya ini. Jadi dia kasih tahu semuanya, jadi saya ngerti, oh jadi ya nggak salah, dia teman supaya nanti kalau belajar kamu juga ngikutin saya gitu. Nah, disitulah saya akhirnya belajar mazhab. Setelah belajar saya sudah enggak bingung lagi. Kenapa? Ya karena memang itu ada perbedaannya, ada perbedaan banyak sekali. Nah, kapan kita boleh menggunakan, misalnya Imam Syafi'i ingin mengikuti mazhab Imam Hanafi, kapan? Boleh kalau keadaannya darurat. Contoh seperti kita lagi pergi haji kan, sebetulnya kita tawaf itu kan harus suci ya. Bagaimana kalau kita bersentuhan sama wanita yang bukan muhrim, padahal potensi bersentuhan bisa, di situ kita boleh pakai yang bukan Imam Syafi'i, bagi imam yang lain, sehingga tetap masih boleh gitu, tidak batal. Tapi kalau kita buang gas kencing ya tetap kan, di mana mulai kita di situ batal, itu nanti harus diulang ya, tawafnya itu harus diulang, iya tawafnya harus diulang gitu, karena itu batal. Sebetulnya Imam Syafi'i kan menyentuh yang bukan muhrim tak batal, tapi kondisi darurat itu nggak bisa dihindari kan, susah seperti itu. Nah, itu boleh gitu. Ya kalau yang tadi itu yang saya ini kan kadang-kadang setelah takbiratul ihram ada yang ya itu juga berbeda-beda Mas. Beda-beda ya. Ya jadi para sahabat itu mereka nggak pernah berbohong. Mereka memang lihat Rasulullah kalau takbir sampai ketiaknya kelihatan, satu lagi nggak sampai kelihatan. Itu nggak berbohong mereka. Dan Rasulullah tidak menyalahkan karena apa? Memang Rasulullah juga mendapatkan ilham dari Allah seperti itu. Sehingga apa? Di situ ada keragaman macam-macam gerakan yang Rasulullah mendiamkan. Karena apa? Karena ada contoh dari Rasulullah atau Rasulullah mendiamkan. Contoh aja yang paling sederhana. Loh, kalau kok Rasulullah nggak pernah ngasih contoh sholat tarawih itu berjamaah? Nggak pernah, sendirian. Itu juga 3 malam. Malam berikutnya Rasulullah nggak ke masjid. Kenapa? Takut itu jadi wajib oleh umatnya. Tapi Umar mengatakan, ini surat Id ini di waktu bulan Ramadan penting sekali untuk syiar, akan bagus sekali kalau dilaksanakan berjamaah. Nah, Rasulullah tidak melarang. Jadi itu disebut dengan bid'ah hasanah, bid'ah sesuatu yang Rasulullah nggak ngasih contoh tapi bagus. Rasulullah nggak apa-apa. Ya berarti juga Rasulullah mengizinkan kan itu gitu, Pak Yani. Subhanallah. Iya. Baik. Terima kasih, Prof. Ya. Satu lagi yang paling luar biasa itu si Bilal ada namanya sholat wudu 2 rakaat. Rasulullah nanya, loh, kamu ibadah itu? Ya Rasulullah diam tuh. Nggak ada apa-apa. Gitu. Kadang-kadang ada yang tahiyat itu goyang-goyang. Jarinya ada yang digerakkan, ada kamu harus digerakkan itu. Yes, kumaha guruna eta mah. Guruna itu. Iya, mah gurunya. Jadi kita enggak usah mencela orang yang berguru lain, enggak usah. Ya, kalau ditanya kenapa Pak Yoni kok enggak gerak gini? Ya saya ngikutin guru saya gitu aja. Kita tidak perlu berdebat dalam hal itu. Ya, itu lebih bagus, kita jadi lebih hikmat. Penting ada sanadnya ya. Ada sanadnya sehingga kita yakin dalam beribadah gitu. Baik, terima kasih Prof. Ustadz Kudang. Masih ada lagi Bapak Ibu sekalian, kita sudah 1
setengah jam berjalan. Mudah-mudahan kita masih semua mengikuti, masih ada tadi 70 gitu ya, sekarang sudah 68 kurang. Masih ada yang ingin disampaikan atau diinikan mengenai topik pada malam ini? Silakan Ibu Bapak sekalian, para jamaah, para hadirin. Boleh sedikit lagi? Boleh Bu. Masih resen soalnya ya. Silakan Bu Eni. Terima kasih Prof. Silakan, saya menyambung tadi pertanyaan tentang imam. Saya ada juga istilah mursyid, dan mursyid itu nanti akan selalu pada waktu hisab ya, dia selalu paling akhir. Saya mendengarkan itu dari seorang guru juga. Ya. Nah, jadi sebenarnya yang tadi Prof katakan imam itu tidak ada satu, tapi kalau mursyid itu kan banyak. Ya, dikaitkan banyak. Dengan bahwa nanti kelompok-kelompok melalui nabi-nabinya dan melalui mursyid-mursyidnya. Iya Bu. Iya, betul Bu. Enggak, maaf bukan ya. Betul enggak ya? Ya. Ada enggak ininya apa tuh apanya gitu di hadisnya gitu. Ya baik Bu. Terima kasih Pak. Baik ya. Baik, umumnya istilah mursyid itu hanya ada di dalam lebih banyak digunakan di dunia torikoh. Torikot itu kan torik jalan. Torikot itu banyak, ada torikot Naksabandiyah, ada torikot Qadariyah, ya banyak. Nah, torikot Qadariyah Naksabandiyah, ada torikot Asyatiyah, itu banyak sekali. Nah, itu mursyid. Guru saya, kebetulan guru Quran saya itu 9 saudara, dia hafiz Quran semua, tapi yang menghafalkan 7 qiraat itu cuman yang guru saya itu, anak ketiga. Dan kebetulan dia juga seorang mursyid, jadi dia guru torikot, jadi dia boleh mengajarkan torikot. Kalau saya belajar torikot pun saya tidak mursyid, sehingga saya tidak boleh mengajarkan torikot karena bukan mursyid. Dan mursyid itu adalah isyarah yang sebetulnya Allah yang memberikan wewenang untuk seseorang bisa jadi mursyid. Gitu. Jadi kayak guru saya itu dari bapaknya mursyid. Nah, padahal punya anak 99-nya hafal Quran, tapi yang menjadi mursyid terpilih yang ketiga. Setelah guru saya ini meninggal, saya sedih. Kenapa? Karena satu anak pun ya belum ada yang jadi mursyid. Jadi yang meneruskan torikoh beliau nggak ada, gitu loh. Demikian pula Abah Anom yang di Suryalaya, anak ke-10 itu mursyid juga, mursyid dari ayahnya. Ayahnya mursyid yang ke-10. Setelah beliau jadi mursyid, sampai beliau duduk di kursi roda sampai akhirnya wafat, belum terpilih satupun mursyid, berhenti juga dari situ. Padahal saya juga sudah belajar torikot dari beliau juga, saya belajar torikot dari guru Kiai Musyafa, tapi kebetulan torikotnya sama, torikot Qadariyah dan Naksabandiyah. Nah, torikot itu ilmunya langsung dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Thalib tanya, ya Rasul, bagaimana caranya saya bisa cepat bisa mendapatkan suatu hal yang bisa menyambungkan saya lebih cepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pejamkan matamu Ali, zikir la ilaha illallah. Nah, itu harus ada gurunya. Itu harus dibaiat kalau itu karena khusus, tapi itu juga nggak wajib, Bu. Gitu, nggak wajib. Kalau yang mau ya silahkan. Dan di situ kita belajar la ilaha illallah, kan siapa dia akan meninggal matinya mengucapkan la ilaha pasti ahli surga. Kita berzikir Allah 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 1000 kali karena menjelaskan gitu sehingga nanti dalam keadaan bicara seperti ini, ngobrol, nyetir mobil, hatinya tetap tertambat kepada itu. Lah itulah ruh. Ya, kalau kita sholat tanpa ruh, jasad itu gampang berubah. Begitu keluar dari sholat, udah maksiat lagi, jauh dari masjid, gaple lagi. Tapi kalau ruh sekali taat, dia nggak akan berubah. Karena apa? Dia selalu taat kepada Allah. Lah menjadikan ruh ini hidupnya kita perlu guru. Ya mursyid, ya guru-guru agama, syekh, yang ya untuk mendapatkan itu. Tapi kalau tadi istilah imam, apalagi belum pakai baiat, dalam hal apa dulu baiatnya? Kita harus tahu karena juga banyak baiat yang disalahgunakan. Harus nyetor duit ke dia gitu kan. Oh, kalau enggak ini akan dibunuh. Nah itu sesat itu. Sampai-sampaikan aja. Gitu. Jadi enggak bisa sembarangan. Dan ciri-ciri seorang guru itu, seorang guru atau apapun,
Jarang Bu yang nawarin dirinya, saya jadi gurumu, nggak mungkin. Pasti yang telah dia tertarik, entah muridnya yang nyodorin, tapi nggak akan karena nggak murah gitu. Masa orang guru agama murahan sampai harus direklamakan? Ya, guru agama itu mahal. In ajriya ilallah, upahmu itu dari Allah, kamu jangan minta upah. Loh, saking mahalnya agama. Jadi nggak mungkin seorang ulama yang betul, ulama tulen tunggal, kamu sudah jadi murid saya aja ya, gitu. Nggak gampang Bu. Andai kata ada itu, udah si gurunya itu melakukan observasi, ada tanda-tanda yang memang melihat anak ini akan menjadi orang yang baik dan dia akan pingin ilmunya ini dianukan kepada dia, tapi nggak gampangan 9 orang gitu. Di kampus banyak yang begitu Bu, saya tahu juga salah satu dari mahasiswa saya juga banyak yang cerita, dia nawarin saya, kamu jadi anu saya jadi ininya, terus dia bilang, saya nggak kenal dia, nggak tahu dia sanadnya dari mana, saya nggak mau, nggak mau sih cerita ke saya begitu. Ya udah, cari yang jelas saja dalam hal itu gitu. Gitu ya Bu Eni ya, mudah-mudahan ini mencerahkan. Jadi kalau mursyid terima kasih Bu, Prof, tapi terima kasih thariqah banyak. juga ada thariqah sesat ya Bu, aliran sesat banyak sekali menggunakan nama thariqah. Nah disitulah perlunya berguru yang benar. Subhanallah, mudah-mudahan kita Baik, semua terima terhindar kasih ya. mungkin Pak Yoni sebenarnya. Ya, mudah-mudahan semua terhindar dari hal-hal yang buruk ya, yang Amin. Jalan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami tanya lagi yang terakhir nih, ada lagi barangkali yang ingin disampaikan oleh Ibu dan Bapak sekalian, para jamaah yang hadir pada saat ini. Baik, kalau tidak ada, barangkali kita bisa akhiri Prof. Ustadz Kudang pengajian Lembah Bekah pada malam hari ini. Mohon berkenan Bapak untuk memimpin doa penutup majelis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ya Allah ya Samad ya Hayy ya Qayyum ya la ilaha illallah Allahumma fi haqqi habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin ya Allah. Allahumma ftah lana hikmatak wa ansur alaina rahmatak min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma farzuqna fahma. Allahumma hdina wahdibina waj'alna minal muhtadin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina fi du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna min ahli iman, ja'alna min ahli al-Qur'an, ja'alna min ahli al-jannah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa quribana wa azwajina wa dhurriyyatina min ibadikas sholihin, min ibadikal muttaqin, syakirin, min ibadikal mukhlasin, min ibadikas sabirin, min ibadikal mujahidin, min ibadikal mahbubin, min ibadikal ulama'il amilin, ja'alna min ahli jannah. Allahumma yasir umurana wa sil maqasidana. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuhzi qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma nawwir qulubana kama nawwirtal ardi bi nuri syamsika abadan abada. Amin. Allahumma warzuqna sihhatan wal afiyatan was salama wal barakah. Allahumma rzuqna sakinatan wa mawaddatan wa rahmatan barakatan salamatan fid din wad dunya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawa'iha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Prof, terima kasih Prof Ustadz Kudang yang telah memberikan tausiah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua memberikan pencerahan pada kita semua, barokah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang mengikuti ini juga mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kita tutup dengan
kafaratul majelis. Subhana Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Jonas, terima kasih Ibu-ibu, Bapak-bapak semua. Mohon maaf lahir batin. Izin Sami-sami. Maaf lahir batin semuanya. Terima kasih Afwan. Terima kasih Prof. Kudang, Prof. Yoni. Lisa ya. Bapak. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Mas Buyung. Ya. Bapak Edi. Terima kasih Mas Kudang, Mas Yoni. Assalamualaikum. 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 Ini saya pamit ya, semuanya monggo. Tenun malam sampai istirahat.